Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama saya Rafiq Safarudi dengan NIM 200301244 dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Yang kedua ada Anissa Nur Zaidah dengan NIM 200101008 dari Universitas Muhammadiyah Magelang, dan juga ada Rijali Sulaiman dengan NIM 20010100145 dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM memiliki tujuan dan manfaat yang besar bagi perusahaan. Perencanaan SDM erat hubungannya dengan ketercapaian tujuan visi dan misi organisasi atau perusahaan. Dengan perencanaan SDM yang matang, maka perusahaan senantiasa memiliki data mengenai jumlah SDM yang diperlukan sekarang dan di masa yang akan datang. Itu perencanaan SDM adalah proses untuk menggiatkan kembali upaya mempelajari kebutuhan tenaga kerja di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan agar selalu terintegrasi dengan perencanaan bisnisnya. Pengertian SDM menurut para tokoh. 1. Menurut Arthur W. Sherman dan George W. Bolander yang mengatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan keluar organisasi. Tujuannya adalah untuk mempergunakan SDM seefektif mungkin dan agar memiliki sejumlah pekerja yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi dalam mengisi posisi yang kapan dan yang manapun mengalami kekosongan. Yang kedua, ada J. Steiner mengemukakan bahwa perencanaan SDM merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasarannya melalui strategi pengembangan kontribusi pekerjanya di masa depan. Next. Manfaat perencanaan SDM. Yang pertama, meningkatkan sistem informasi SDM. Kedua, meningkatkan pendaya gunaan SDM. Yang ketiga, menyelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi secara lebih efisien. Yang keempat, menghemat tenaga. Yang kelima, mengembangkan dan menambah informasi SDM. Yang keenam, mempermudah pelaksanaan koordinasi SDM oleh manajer SDM. Next. Bagaimana proses perencanaan SDM? Ada 3 tahapan dalam perencanaan SDM. Yang pertama, analisis isu. Yang terbagi menjadi kebutuhan bisnis, faktor intern, faktor ekstern, analisis penyediaan, supply intern, implikasi manajemen. Yang kedua ada perkiraan keperluan, penjenjangan staf, pertukaran staf, desain organisasi dan jabatan, sumber dan proyek yang dimiliki, jaringan keperluan. Yang ketiga ada rencana tindakan, wewenang staf, promosi dan pemindahan, perubahan organisasi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan manfaat, dan hubungan pekerja. Next. Selanjutnya ada bagaimana analisis tenaga kerja untuk perencanaan SDM. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu analisis. Analisis atau evaluasi tenaga kerja dapat diartikan sebagai usaha untuk mengetahui jumlah,
posisi dan kualitas SDM yang dimiliki organisasi atau perusahaan dengan melakukan inventarisasi kondisi para pekerja. Sumber yang dapat digunakan dalam merumuskan tujuan SDM adalah hasil analisis pekerjaan atau jabatan baik berupa deskripsi maupun spesifikasi pekerjaan atau jabatan. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis tenaga kerja. Yang pertama, dari segi jumlah tenaga kerja. Berdasarkan tugas-tugas yang ada di dalam deskripsi pekerjaan termasuk wewenang dan tanggung jawabnya, dapat ditetapkan volume dan beban kerja setiap unit kerja. Kemudian dapat dihitung jumlah SDM yang diperlukan untuk melaksanakannya secara efektif dan efisien. Yang kedua ada komposisi tenaga kerja. Cara melakukan analisis komposisi ini melalui dua kegiatan. Yang pertama, kegiatannya untuk mengetahui apakah semua posisi atau jabatan telah terisi atau belum. Yang kedua adalah menginventarisasikan adanya promosi, pemindahan, pensiun, atau keluar dan dikeluarkan. Yang ketiga ada kualitas tenaga kerja. Kegiatan analisis tenaga kerja dari segi kualitasnya dilakukan dalam bentuk inventarisasi kemampuan para pekerja. Caranya adalah dengan menghubungkan tugas-tugas yang sedang atau akan diembannya untuk memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan unit kerja atau tujuan bisnis perusahaan. Kegiatan inventarisasi kemampuan harus mengungkapkan beberapa informasi, antara lain informasi mengenai posisi atau jabatan terakhir, jenis dan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan atau penguasaan bahasa asing, dan sebagainya. Dengan informasi tersebut, maka akan didapat 3 kemungkinan bahwa dari hasilnya mungkin pekerja tersebut dipertahankan pada jabatannya yang sekarang atau dipindahkan pada posisi atau jabatan lain secara horizontal atau dipromosikan untuk posisi jabatan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Dalam perencanaan SDM terdapat 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Faktor eksternal meliputi faktor ekonomi nasional dan global. Pengaruh dari faktor ekonomi nasional dan global mengharuskan perusahaan mempelajari kembali kekuatan dan keterbatasan yang dimilikinya dalam melaksanakan bisnis di bidangnya. Yang kedua ada faktor sosial, politik, dan hukum. Dari sisi faktor sosial nasional dan internasional yang menempatkan penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris yang semakin penting dalam berkomunikasi telah mengharuskan organisasi atau perusahaan menjadikannya sebagai pertimbangan yang besar pengaruhnya terhadap perencanaan SDM. Yang kedua ada faktor politik nasional dan internasional. Misalnya ketika ada hubungan bilateral antara 2 negara, kemudian ada permasalahan, maka pengaruhnya dapat terjadi pada dihentikannya ekspor impor kedua negara sehingga terjadi penciutan pasar yang membuat perusahaan harus mengurangi tenaga kerja atau mengganti tenaga kerja asing dari negara yang bersangkutan. Yang ketiga dari segi faktor hukum. Secara nasional dan internasional adalah mengenai faktor hukum tentang upah ketenaga kerjaan. Yang berikutnya ada faktor teknologi. Organisasi atau perusahaan yang mengabaikan usaha penyesuaian dengan perkembangan dan kemajuan teknologi akan gagal dalam berkompetensi. Dalam kondisi seperti ini, perencanaan SDM perlu, karena untuk mengganti atau menambah SDM yang berkualitas dari sudut penguasaan keterampilan atau keahlian dalam menggunakan teknologi canggih atau mampu menghasilkan produk yang diproses dengan teknologi canggih, atau dapat pula menurunkan jumlah tenaga kerja karena fungsinya telah diambil alih oleh mesin-mesin atau robot-robot. Yang selanjutnya ada faktor pesaing. Pesaing yang bergerak dalam bidang yang sama bagi suatu organisasi atau perusahaan akan mempengaruhi pasar bagi produknya baik berupa barang maupun jasa. Yang kedua ada faktor internal.
Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam organisasi. Faktor internal meliputi rencana strategi dan rencana operasional. Rencana strategi dan rencana operasional membutuhkan SDM yang relevan dan kompetitif. Yang kedua ada anggaran kos SDM. Dengan anggaran yang cukup dapat direncanakan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi perusahaan. Yang ketiga ada peramalan prediksi produksi dan penjualan. Peramalan tidak hanya dilakukan secara spekulatif tetapi harus didasarkan pada data yang ada sebelumnya dan survei pasar. Yang selanjutnya ada faktor bisnis baru. Yang kelima ada faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Yang keenam ada faktor keterbukaan dan keikutsertaan manajer. Maksudnya, apabila manajer yang terbuka dan bersedia ikut serta dengan memberikan informasi yang lengkap untuk melakukan analisis tenaga kerja, yang selanjutnya dalam menyusun perencanaan SDM akan memberikan peluang dihasilkannya perencanaan yang akurat. Yang berikutnya ada faktor ketenaga kerjaan. Yang selanjutnya ada faktor lain-lain meliputi pasar tenaga kerja, prestasi kerja, waktu, faktor demografi, faktor supervisi, faktor staf pendukung, dan faktor lokasi. Selanjutnya ada sistem informasi SDM. Sistem informasi SDM dapat diartikan sebagai keseluruhan proses dalam menghimpun, mencatat, menyimpan, menganalisis, dan melengkapi atau menghimpun kembali data yang berkenaan dengan SDM. Unsur-unsur sistem informasi SDM ada 5. Yang pertama ada pengelola informasi, yaitu menjalankan fungsi menghimpun, mencatat, menyimpan, menganalisis, dan melengkapi, menghimpun kembali informasi tentang SDM. Itu merupakan tanggung jawab dari manajer SDM. Yang kedua ada sumber informasi, yang berkewajiban memberikan informasi mengenai dirinya sebagai tenaga kerja, merupakan tanggung jawab semua SDM termasuk para manajer. Yang ketiga ada pemakai informasi, yaitu para manajer sesuai divisi atau departemen dan wewenangnya masing-masing. Yang keempat ada saluran atau channel. Seluruh saluran kegiatan manajemen SDM secara efektif dan efisien. Yang kelima, informasi yang berkenan dengan kecukupan, ketetapan, dan keakuratannya. Dengan kemajuan teknologi, maka banyak organisasi perusahaan yang dapat mewujudkan dan mengembangkan sistem informasi yang mampu mendukung secara maksimal pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Namun, dalam sistem informasi ini, untuk memelihara kerahasiaannya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, rancangkan dan tetapkan kebijakan atau peraturan tentang informasi yang boleh diberikan atau tidak. Yang kedua, jelaskan model semua pekerjaan tentang kebijaksanaan pengelola informasi SDM. Yang ketiga, ikut dan laksanakan ketentuan-ketentuan formal dari pemerintah. Yang keempat, tetapkan kebijaksanaan tentang prospek pekerjaan bagi para pekerja. Yang terakhir, tetapkan kebijaksanaan bahwa yang melanggar maka akan diberi sanksi disiplin atau bahkan diberhentikan. Baik, apa itu rekrutmen? Rekrutmen atau penarikan merupakan proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang qualified untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Rekrutmen merupakan langkah awal dalam proses pengupahan. Next. Baik, di dalam rekrutmen terdapat 3 kegiatan pokok. Yang pertama ada kegiatan seleksi, kedua kegiatan penempatan, dan yang ketiga kegiatan orientasi sosialisasi. Pada yang pertama, yaitu kegiatan seleksi. Seleksi merupakan proses menetapkan keputusan dalam menerima atau mengupah, atau tidak menerima atau tidak mengupah, setelah mempertimbangkan setiap pelamar. Yang kedua, kegiatan penempatan. Penempatan merupakan penugasan seseorang bekerja pada suatu jabatan atau unit kerja di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga, kegiatan sosialisasi atau orientasi. Sosialisasi merupakan proses orientasi seseorang
pekerja baru pada organisasi atau unit kerja miliknya yang akan bertugas. Dari seluruh kegiatan rekrutmen tersebut, dapat dilihat adanya hubungan satu antara yang lain. Yang pertama, sifat pasif tanda diskriminatif. Yang kedua, rekrutmen berdasarkan perbedaan. Yang ketiga, rekrutmen berdasarkan prioritas. Dan yang keempat, rekrutmen dengan penjatahan. Rekrutmen ini dilakukan oleh organisasi perusahaan dengan menetapkan jatah untuk kelompok tertentu. Berdasarkan dari keempat yang barusan saya sebutkan tersebut, ada sifat pasif tanda diskriminatif, ada rekrutmen berdasarkan perbedaan, dan yang terakhir tadi rekrutmen dengan penjabatan. Itu sebaiknya dilakukan berdasarkan kasusnya masing-masing. Dan keputusan itu harus berdasarkan pada kombinasi semua faktor dengan mengutamakan skor tes sebagai usaha memprediksi kemampuan calon sebelum diterima pada organisasi atau perusahaan tersebut. Next. Baik, dalam perencanaan rekrutmen harus dilakukan dengan mempertimbangkan sumber tenaga kerja baik dari internal maupun dari eksternal. Bila di dalam internal itu perusahaan itu memenuhi permintaan karena adanya jabatan kosong. Pada pasar tenaga kerja internal itu juga dipengaruhi oleh 3 unsur. Yang pertama, tergantung pada ketentuan formal dan informal organisasi dalam menjabarkan tugas-tugas setiap pekerjaan atau jabatannya. Yang kedua, dipengaruhi oleh metode yang dipergunakan dalam memilih calon di antara para pekerja. Dan yang ketiga, dipengaruhi oleh prosedur dan kewenangan dalam mencari dan membina calon yang berpotensi dan yang dapat bertanggung jawab. Baik, untuk melakukan rekrutmen internal, ada beberapa cara yang dapat digunakan. Ada beberapa rencana yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada rencana sukses, itu merupakan kegiatan yang difokuskan pada usaha mempersiapkan pekerjaan untuk mengisi posisi-posisi eksekutif. Yang kedua ada penawaran terbuka, merupakan sistem mencari pekerjaan yang berkemampuan tinggi untuk mengisi jabatan yang kosong. Dan yang ketiga ada perbaruan pekerja, yaitu merupakan cara merekrut pekerja untuk suatu jabatan dari unit kerja lain. Yang keempat ada kelompok pekerja sementara, merupakan sejumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dan diupah menurut keperluan atau kesesuaian dalam bekerjanya. Dan yang terakhir ada promosi atau pemindahan. Serta dapat dipertimbangkan sumber tenaga kerja itu dari eksternal. Rekrutmen eksternal itu merupakan proses mendapatkan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.